Putin berharap bahwa perang Iran akan menyelamatkan ekonominya yang sedang terpuruk. Namun, sekarang dia justru memohon kepada para oligarki Rusia untuk menyumbangkan uang kepada pemerintah Rusia. Itu bukan lelucon. Dia benar-benar mengurung mereka di ruangan Kremlin dan menyampaikan permintaannya. Tentu saja, seorang politisi yang memohon uang di dalam ruangan terkunci tidak selalu berarti dia akan bangkrut, tapi itu jelas tidak membantu keadaannya. Terutama mengingat sekarang para oligarki itu berbicara dengan media barat. Lihat saja. Begini, beberapa minggu yang lalu, Putin mengundang para miliarder dan pengusaha Rusia ke Kremlin. Dia mengumpulkan mereka di ruangan besar, mengunci pintu, lalu menyampaikan maksudnya. Dia menegaskan Rusia akan berperang hingga merebut sisa wilayah Donbas. Tapi ada satu masalah yang sedang dihadapi Rusia. Ada lubang besar dalam anggaran Kremlin. Dan dia sudah mencoba segala cara, benar-benar segala cara untuk menutupinya. Tapi sayangnya, sejauh ini tidak ada yang berhasil. Jadi sekarang dia beralih kepada orang-orang yang paling diuntungkan dari perang ini. Para miliarder yang memiliki perusahaan pertahanan dan meraup miliaran dari mesin perang. Dan sekarang dia meminta orang-orang yang sama itu untuk menyisihkan sebagian dari uang mereka. Sebelum saya jelaskan reaksi para miliarder, saya akan tunjukkan apa lagi yang sudah dicoba Putin. Tahun lalu, Putin menyita sekitar 50 miliar dolar aset dari para oligarki yang tidak begitu setuju dengan rencananya untuk membangun kembali Uni Soviet. Orang-orang yang tidak terlalu mendukung perang Rusia, seperti para oligarki, sebenarnya tidak punya pilihan. Mereka kehilangan segalanya karena begitulah di Rusia, tapi bahkan 50 miliar itu pun tidak cukup. Jadi pada bulan Januari tahun ini, Putin memberlakukan pajak baru yang pada dasarnya meningkatkan beban pada warga sipil Rusia dan usaha kecil. Tapi sayangnya bagi Putin, ini tidak berhasil karena masyarakat Rusia memang tidak punya banyak uang sejak awal. Jadi sayangnya, dia harus membuat rencana baru. Dan itulah sebabnya, sekarang dia meminta para oligark yang memang mendukung invasi itu untuk menyumbang agar invasi tersebut bisa terus berjalan. Kamu tahu, katanya ini bukan permintaan yang memaksa. Ini hanya amal untuk membantu negara yang sedang membutuhkan. Sekarang seolah-olah ini belum cukup lucu, ternyata keadaannya malah jadi lebih lucu lagi. Itu karena Kremlin ditanya tentang laporan ini dan mereka membantahnya, tapi dengan cara yang sangat menarik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like dan subscribe. Setiap bahas Rusia, ada bot Rusia yang sering downvote video kami, jadi dukunganmu sangat berarti. Sekarang, mari lihat tanggapan dari Rusia. Juru bicara Kremlin ditanya apakah ini benar, dan dia mengatakan bahwa tidak, Putin bukanlah orang yang mencetuskan ide untuk aksi amal ini. Sebenarnya, para pengusaha itu sendiri yang menawarkan untuk berdonasi. Jadi Rusia tidak sedang mengemis uang. Orang-orang memang menyumbangkan uang itu, dan Putin bukan tipe orang yang akan menolak. Jadi, silahkan Anda simpulkan sendiri. Tapi tetap saja, Anda mungkin bertanya-tanya, perang Iran menutup Selat Hormuz, sekitar 20% pasokan minyak dunia atau kira-kira 20% seolah-olah telah menghilang. Itu berarti harga minyak naik dan permintaan minyak Rusia ikut naik. Bukankah Rusia seharusnya mendapat banyak uang? Lalu, mengapa mereka justru meminta sumbangan? Mari kita lihat apa yang terjadi. Mari kita lihat bagaimana media Rusia memberitakan perang ini. Di Rusia, mereka menggambarkan perang Iran sebagai masalah besar bagi Donald Trump. Saya ingin menunjukkan salah satu surat kabar Rusia hari ini. Ini adalah Izvestia halaman depan. Sudah tertulis di sini, kita melihat Presiden Trump dalam masalah harga minyak yang tinggi. Dan surat kabar ini melanjutkan dengan mengatakan bahawa Amerika telah gagal dalam 3 minggu untuk mendapatkan terobosan strategis dalam perang ini. Tapi ada beberapa keuntungan bagi Rusia dari apa yang terjadi di sana. Pelonggaran sanksi Amerika Serikat baru-baru ini terhadap minyak Rusia. Hal itu telah disambut baik oleh Moskwa dan telah memicu harapan di sini akan pelonggaran sanksi jangka panjang. Lalu harga minyak yang tinggi tentu saja itu meningkatkan pendapatan anggaran Rusia, mengurangi tekanan pada ekonomi Rusia dan meningkatkan tekanan pada ekonomi di seluruh Eropah. Moskwa sangat senang menyoroti hal itu. Selain itu, orang-orang Rusia senang mendengar Presiden Zelensky memperingatkan bahawa Ukraina menghadapi kekurangan rudal karena perang di Timur Tengah. Dan mereka juga sangat senang mendengar Presiden Trump terdengar begitu kesal baru-baru ini saat dia berbicara tentang NATO. Jelas terlihat kesal kerana sekutu NATO menolak untuk mengirim kapal perang Angkatan Laut ke Selat Hormuz. Tadi saya sudah membahas harga minyak, bagus untuk Rusia.
Tapi ada satu hal lagi yang perlu disampaikan. Konflik berkepanjangan di Teluk di Timur Tengah dan periode harga minyak yang sangat tinggi secara terus-menerus bisa memicu resesi global. Dan itu berarti permintaan minyak Rusia akan menurun. Itu akan jadi kabar buruk bagi ekonomi Rusia. Sekarang, media Rusia jelas menggambarkan perang sebagai hal positif bagi ekonomi Rusia. Dan dalam beberapa hal, mereka memang benar. Sebelum perang, harga minyak rendah. Rusia menjual minyak dengan harga diskon akibat sanksi, sehingga harganya memang sudah rendah. Bahkan, Rusia mendapat lebih sedikit dari harga rendah tersebut. Tapi sekarang, harganya tinggi. Selain itu, Rusia sebenarnya bisa menjual minyaknya dengan harga premium. Jadi mereka mendapat keuntungan ganda. Harga tinggi, selain itu mereka mendapat harga premium karena benar-benar bisa mengirimkan minyaknya. Berbeda dengan negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz. Dan menurut Financial Times, Rusia sebenarnya menghasilkan banyak uang karena hal ini. Karena Amerika Serikat juga, kamu tahu, melonggarkan sanksi selama 30 hari. Rusia menghasilkan hingga $150 Amerika per hari dalam pendapatan tambahan karena semua yang sedang terjadi. Tapi sayangnya bagi Putin, inilah saatnya operasi militer khusus 3 harinya malah jadi bumerang yang menyakitkan baginya. Seminggu lalu, 23 Maret, Ukraina melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyerang Rusia di titik paling menyakitkan. Ukraina menargetkan terminal minyak Primorsk. Ini adalah terminal yang digunakan Rusia untuk mengirimkan minyaknya. Lihatlah serangan ini. Inilah alasan terminal ini penting. Seperti saya katakan, ini salah satu terminal minyak terbesar Rusia di Laut Baltik. Dan selain itu ingatlah, Rusia sangat kesulitan mengirimkan minyaknya melalui Laut Hitam karena, seperti yang Anda tahu, Ukraina ada di sana dan mereka punya kebiasaan buruk menyerang pelabuhan Rusia, kapal tanker Rusia, dan kilang minyak Rusia. Untuk melindungi diri, Rusia kini lebih sering memakai terminal Baltik karena mengira terminal itu berada di luar jangkauan Ukraina. Sayangnya, dia salah. Karena sekarang Rusia menghadapi masalah yang sama seperti yang dihadapi negara-negara lain di Selat Hormuz. Begitu satu serangan dilakukan, semua orang tahu bahwa serangan-serangan seperti ini mungkin terjadi dan bisa segera menjadi hal yang sangat umum. Jadi asuransi untuk kapal tanker Rusia yang bernilai ratusan juta dolar naik drastis. Itu berarti bahkan jika Ukraina tidak menyerang lagi, minyak Rusia menjadi kurang menguntungkan karena biaya asuransi menggerus margin keuntungan tersebut. Namun, kabar buruknya belum berakhir di situ. Begini, setiap hari terminal itu offline. Rusia kehilangan jutaan pendapatan pajak karena bisnisnya memang tidak sedang berkembang pesat. Saat semuanya terbakar, mengirimkannya sangat sulit. Di atas semua itu, perbaikan untuk terminal, kilang, dan kapal tanker minyak ini, atau mungkin juga depot minyak, semakin sulit. Dan ini juga sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Rusia masih berada di bawah sanksi. Sekarang memang benar mereka mendapat sedikit kelonggaran sanksi atau keringanan sanksi terkait pengiriman minyak. Tapi di luar itu, sanksi-sanksi lainnya masih tetap berlaku. Dan kilang minyak Rusia, industri minyak Rusia dibangun dengan peralatan barat ketika, Anda tahu, Rusia belum menyerang tetangganya. Anda tahu, ketika Rusia belum menyerang tetangganya. Sekarang, karena pabrik dan kilang dibangun dengan peralatan barat, mereka juga membutuhkan peralatan barat untuk memperbaikinya. Tapi sayangnya, Rusia tidak memiliki akses ke peralatan barat itu karena invasi yang dimulai oleh Putin. Saya yakin Putin tetap bisa mendapatkannya lewat jalur gelap, tapi biayanya jadi lebih mahal. Selain itu, dia makin sering memakai jalur penyelundupan ini. Pejabat barat bisa mengetahui apa yang terjadi dan menutupnya, jadi dia harus mencari jalur baru. Itu memakan waktu dan menunda kilang-kilang ini untuk kembali beroperasi. Dan itu berarti merugikan kantong Putin. Faktanya, menurut Reuters, sekitar 40% kapasitas ekspor minyak Rusia tidak beroperasi karena serangan Ukraina. Dan tebak apa? Serangan itu bukan hanya sekali saja. Dalam seminggu terakhir, Ukraina telah melakukan serangan yang persis sama sebanyak 3 kali. 3 kali dalam seminggu berarti hampir setiap 2 hari sekali. Itu berarti sumber pemasukan utama Putin tidak aman lagi. Bahkan, situasinya sudah begitu buruk sehingga para eksportir Rusia memperingatkan bahwa mereka mungkin harus menyatakan force majeure. Intinya, ini adalah cara untuk keluar dari kontrak yang sudah mereka tanda tangani karena serangan drone membuat pengiriman dari pelabuhan Baltik tidak memungkinkan. Selain itu, pemerintah Rusia sendiri telah melarang ekspor bensin dari Rusia karena serangan Ukraina terhadap kilang minyak. Hanya sedikit kilang minyak Rusia yang beroperasi, sehingga tidak dapat mengolah minyak mentah menjadi bensin.
Jadi Rusia memang tidak punya cukup pasokan untuk mengirimkannya ke luar negeri dan memenuhi permintaan dalam negeri. Jadi mereka hanya melarang ekspor. Penting untuk menjelaskan bahwa bensin bukan minyak mentah bagi yang belum akrab dengan industri minyak. Rusia masih tetap mengirimkan minyak mentah kapanpun mereka bisa. Kamu tahu, ketika pelabuhan minyak dan terminal minyak mereka tidak sedang terbakar. Namun, bensin kini dilarang selama 2 bulan ke depan karena Rusia memperkirakan serangan akan terus berlanjut dan mereka membutuhkan sisa bensin untuk pasokan domestik. Itu berarti, operasi militer khusus Rusia yang awalnya direncanakan 3 hari, kini sudah berjalan 4 tahun dan negara yang ingin ditaklukkan justru membuat Rusia kesulitan membiayai perang. Mungkin ini bukan rencana Putin. Sekian dari saya, Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.